Wow, Bapak Presiden Joko Widodo 3 periode. Bagaimana menurut sahabat? Apakah sahabat setuju atau tidak? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Dan beserta alasannya. Shalom sahabat KP yang dikasihi Tuhan. Beredar informasi mengenai Presiden Joko Widodo 3 periode. Dan ada juga informasi yang mengatakan bisa juga pemilu ditunda karena beberapa alasan. Ya. Dan hal ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ya, sampai video Pak Jokowi yang pernah mengatakan saya tidak bersedia untuk mencalonkan diri 3 periode itu pun diedit ya. Jadi mengatakan saya setuju ya. Padahal kata-katanya diedit begitu ya. Kurang lebih begitulah kata-kata Pak Jokowi ya. Ada juga yang tegas mengatakan tidak setuju. Wow, dengan alasan rakyat ini menderita. Wah, rakyat sengsara. Kepemimpinan Jokowi itu membuat kita menjadi susah. Wah, macam-macam lah pendapat itu ya. Ada yang pakai logika, ada yang tidak pakai logika sama sekali tanpa melihat fakta. Ya udahlah. Itu hak mereka ya berpendapat mengenai pemimpin di negaranya ya, khususnya di Indonesia ya. Itu dia sahabat ya, walaupun pemilunya masih 2 tahun lagi 2024 ya, kurang lebih seperti itu, tapi sudah lumayan ya hangat pembahasannya ya. Apakah kita akan pemilu 2024 atau ditunda pemilunya karena berbagai alasan ya. Salah satu alasan yang paling kuat digunakan adalah ini masa pandemi, dan ada juga alasan karena keuangan negara ya. Silahkanlah, itu alasan-alasan yang sah-sah saja kalau digunakan ya. Dan ada juga salah satu tokoh partai yang tegas keras mengatakan tidak boleh ya 3 periode, harus ada pemilu ya, supaya yang duduk saat ini bisa cepat diganti begitu. Ya, enak kali tambah 2 tahun lagi begitu. Karena pemilu ini kan bukan presiden saja yang akan dipilih. Ya. Jadi tidak setuju. Ditambah lagi rakyat tidak setuju. Rakyat hanya ingin udah 2 periode aja Pak Jokowi. Ya, setelah itu harus pemilu, siapa nanti ya mereka bertanding, ya. Dan setiap partai berharap calonnya yang menang. Wah, lumayan lagi nih ya, panas ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya ya, karena pemilu ini lumayan membuat orang panas ya. Panas apa ya? Panas cuaca ya. bukan panas hati, tapi panas cuaca ya. Mungkin datang kemarau saat itu ya. Oke, sahabat, kalau saya sih simple ya. Saya setuju dengan Pak Daud ya. Ya, setiap pemimpin itu seizin Tuhan ya. Dan hambanya Evangelis Daud Tony dalam video tadi memang tidak mengatakan signifikan ya, mengatakan setuju atau tidak, setuju 3 periode atau ditunda pemilu, tidak mengatakan setuju atau tidak. Tetapi memang beliau mengatakan kalau bisa undang-undang tidak dirubah ya. Kalau undang-undang tidak dirubah ya saya tafsirkan berarti kalau bisa Pak Jokowi jangan 3 periode, tapi mungkin pemilu ditunda sehingga tambah 2 tahun lagi. Mungkin itulah ya, tapi karena hambanya tidak mengatakan signifikan ya, saya tidak berani mengatakan tegas bahwa maksud Pak Daud seperti ini. Tetapi beliau hanya menyinggung ya, kalau bisa konstitusi undang-undang tidak dirubah. Seperti itu, berarti ada alternatif lain. Ya tapi saya pikir ya udahlah, serahkan aja ke Tuhan lah, gak usah ribut lah ya masalah ini. Mau 3 periode, mau 4, mau 5, atau presiden selamanya. Kalau Tuhan izinkan, why not ya.
atau mungkin pemilu ditunda 2 tahun, atau mungkin lebih dari itu, ya urusan Tuhan lah ya. Kenapa tidak kalau Tuhan berkehendak? Ya, dalam keyakinan saya segala sesuatu seizin Tuhan, termasuk pemimpin negara, ya, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, tidak seorang pun tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau Tuhan nggak setuju Pak Jokowi 3 periode, nggak usah takut. Masyarakat nggak usah bentrok gara-gara ini. Ada yang pro 3 periode, sampai membuat lagu ya kan. Ada yang kontra 3 periode, ya, sampai menghasut banyak orang supaya sepakat dengan dia. Nggak perlu, ya, nggak perlu, ya. Kita doakan ya. Kalaupun misalnya sahabat pro dan ada yang kontra, ya nggak apa-apa. Menyampaikan aspirasi nggak apa-apa ya. Silahkan sampaikan aspirasi. Tetapi ingat, jangan sampai bentrok secara berlebihan, ya. Apalagi sampai kepada anarkis begitu ya. Ini kan pemimpin bangsa kita, bukan bangsa negara lain. Apapun hasilnya ya kita terima, kan gitu ya, asal prosesnya ini baik, seperti itu. Dan kalau untuk kemajuan dan kebaikan negara, sekali lagi why not, yang terbaik untuk bangsa kita ya, yang terbaik untuk Indonesia maju, seperti itu ya. Jadi ini yang kita pikirkan. Jadi gunakan akal sehat ya, untuk melihat, menilai, menimbang ya politik di bangsa kita. Jangan cepat-cepat bilang aku nggak setuju. Aku setuju karena Pak Jokowi itu bagus memimpin. Ya, bukan itu yang paling mendasar yang harus kita lihat. Tapi kebutuhan negara kita, ya. Itu yang paling dilihat, ya. Nah, apalagi ini berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kalau jadi, ya ini tafsiran saya. Ya. Yang merancang, yang membangun itu yang lebih tepat untuk menempatinya. Karena waktu nanti ibu kota baru dibangun, pasti sistem itu harus dibangun dulu supaya berjalan dengan baik. Itu butuh waktu bertahun-tahun kan. Nanti kalau sistem sudah terbangun, sudah berjalan dengan baik, ya mau ganti presidennya silahkan. Presiden yang baru datang tinggal melanjutkan. Kan gitu, keren. Nanti baru dibangun, tiba-tiba ganti presiden yang baru, bingung dia. Karena bukan dia yang mengkonsep, bukan dia yang merancang ya. Itu sih ide saya. Tapi sekali lagi, mau 3 periode, mau pemilu ditunda, ya kita serahkan ke Tuhan sajalah ya. Mau diganti juga ya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang jelas kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya, yang setuju dengan saya katakan amin di kolom komentar seperti biasa ya. Itu saja yang bisa saya bagikan sahabat. Terima kasih. Tuhan memberkati ya. Oh iya, bagi sahabat yang baru ketemu dengan channel Khotbah Populer ya, silakan di subscribe dan diklik loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi apabila Khotbah Populer upload video terbaru. Tuhan Yesus memberkati.